kendaraan akibat konsumsi BBM jenis Pertalite, Pertamina menunjuk bengkel rujukan salah satunya adalah di kawasan Kebonsari, Surabaya, Jawa Timur. Untuk meringankan biaya konsumen, Pertamina memberikan kompensasi sebesar Rp150.000 dari total biaya perbaikan di bengkel rujukan dengan syarat menunjukkan formulir pengaduan yang telah disahkan oleh pihak SPBU. Rata-rata kendaraan mengalami masalah pada mesin sehingga harus dilakukan pergantian busi dan filter bensin untuk menormalkan kembali mesin, termasuk dengan menguras BBM yang ada dalam tangki motor yang bermasalah. Kalau ditarik itu berbeda, nggak bisa jalan. Ini ya lainnya belum dikerjakan. Rata-rata apa kerusakannya, Pak? Rata-rata kerusakannya keluarnya berbeda. Ya berbeda, terus matian gitu. Dan itu memang penyebabnya dari BBM itu, Pak? Sebagian dari BBM, sebagian dari sirkulasi silai filter kerusakan ini. Sejak ditunjuk pada hari Jumat lalu, bengkel motor ini diserbu warga yang mengalami masalah pada kendaraannya akibat pengisian BBM jenis Pertalite. Ya, nah itu tadi, Nang. Iya, betul. Jadi tidak semuanya dari BBM, ada yang dari penyebab busi. yang busi, ya, filter busi segala macam, dan itu pun sebenarnya dari penelitian Pertamina tidak ada bukti sama sekali bahwa BBM-nya tercampur dengan Pertalite tercampur dengan air ya. Tapi ya karena udah viral, ya Pertamina mesti udah disiapin dulu biar masyarakat tenang dulu gitu. Iya, nggak, menurut saya pejabat juga harus hati-hati ya, Mas, karena Pertamina itu menyalurkan distribusi BBM tidak sembarangan gitu. Artinya dia memang dari hulu, kemudian dari hulu itu dari lapangan migas, terus kemudian dikirim ke kilang, terus kemudian diolah lagi mereka di terminal bahan bakar minyak. Jadi itu kan prosedurnya nggak bisa sembarangan gitu. Orang mau menilai bahwa oh ini Pertalite Pertamina kualitasnya nggak bagus, itu dari hulu sampai ke hilir itu udah diawasi dengan ketat. Jadi kalau pengen membuktikan bahwa SPBU itu mengandung Pertalite yang dicampur air, yang ngambil sampelnya jangan dari botol yang dibawa dari rumah, Pak Wakil Wali Kota ya. Jadi sebagai pejabat publik, Bapak juga mesti kasih contoh. Kan ada prosedurnya. Bisa datang lalu mengajukan untuk disidak, diuji, gitu, diuji. Sebenarnya kalau mau uji cepat juga bisa sebenarnya, tinggal disemprotin aja ke mana gitu, lihat aja campur air atau enggak gitu. Atau kalau mau yang lebih formal lagi, nanti bareng-bareng yang lain, bareng peneliti, Lemigas, BPH Migas, polisi, kemudian diuji, kemudian kalau tidak tercampur sama sekali ya diumumkan kepada publik. Betul. Ya, jangan sampai ini jadi informasi yang menyesatkan, yang berbahaya bagi perusahaan dalam negeri itu sendiri. Jangan sampai nanti orang jadi di seluruh Indonesia setiap motornya mogok, ini pasti nggak ada Pertalite-nya nih gitu. Itu yang berbahaya, Pak. Gitu. Jadi benar Mas Adang, jadi perlu pejabat publik perlu berhati-hati karena ucapannya itu diikuti oleh masyarakat. Pertamina juga tidak hanya menyalurkan di daerah situ di Surabaya juga, kan? doang kan? Kan Pertamina juga menyalurkan ke wilayah 3T. Tertinggal, terluar. Itu kan juga mereka tidak masalah ya, artinya tidak ada masalah apa-apa. Nah, dan kita kemudian, di Jakarta juga biasa-biasa aja gitu. Kita juga. Kalau Surabaya kan berarti kan dia masuknya ke masuknya ke UPMS 3 ya kalau nggak salah ya. Regional Jawa ya, Jawa Timur ya, Jawa Tengah, DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sebenarnya yang Kalimantan beda lagi tuh ya. Nah, kalau di Jawa Timur, kalau cuma di Surabaya dan sumbernya kan sama ya. Sama. Dari kilang yang sama kan ya. Sama, gitu. Artinya kan harusnya di seluruh Indonesia, di seluruh Jawa lah minimal gitu. Yang paling dekat ya Jogja, Jawa Tengah, Jakarta. Cuman kan di Bali terutama kan, cuman kan nggak ada masalah tuh. Jangan sampai gara-gara segelintir informasi viral yang belum terbukti kebenaran ini membuat akhirnya orang jadi nggak percaya dan semua motor yang mogok gara-gara Pertalite campur air. Betul, karena tugas Pertamina itu kan tidak cuma di cukup berat juga ya. Ke wilayah 3T dia harus penugasan pemerintah.
sampai daerah 3T membangun SPBU di sana juga tidak ada masalah, kemudian di daerah-daerah lain juga tidak ada masalah. Ada kemungkinan kalau pengamat otomotif juga bilang artinya itu kemungkinan mesinnya juga bisa. Iya. Mungkin karena untuk mobilisasi tiap hari untuk kerja atau seperti apa ya, kemudian harusnya yang 3 bulan di servis nggak diservis, kemudian businya tiba-tiba rusak atau filternya kena air gitu. Musim hujan juga kan Mas. Jadi banyak juga pengamat yang bilang itu kan masih on spec, nggak ada masalah pertalite. Kejadian di saya juga tuh kemarin tuh hari Minggu, saya dari habis nyuci motor, saya isi bensin, mati kan, habis isi bensin saya dorong lagi ke depan, terus saya nyalain nggak nyala-nyala. Aduh, ini jangan-jangan gara-gara pertalite nih gitu kan, nggak nyala. Saya untungnya di samping SPBU ada bengkel. Tapi saya bilang, ntar dulu saya cek ke bengkel dulu nih, kenapa? Apakah campur air? Kenapa? Apa kena air gara-gara disemprot, habis dicuci atau karena apa? Akhirnya saya ke sebelah samping SPBU, bengkel, shop and drive. Sama dia, wah Pak, ini akinya soak. Nah itu Mas, jadi ada. Jadi, akinya soak. Iya. Terus kemudian kalau BBM itu kan harus diinvestigasikan, udah ada hasilnya ya, bahwa tidak ada kontaminasi. Berarti artinya, apakah kemudian mesinnya yang rusak atau seperti apa kan tidak bisa digebiah-uyah kah istilahnya. Kalau orang Jawa bilangnya tuh nggak bisa digebiah-uyah. Wah ini pertalite gitu. Ternyata dia motornya nggak pernah diservis atau harusnya yang 6 bulan diservis, molor setahun sekali jadi rusak. Kita nggak tahu. Jadi kalau pertalite itu investigasinya ya melibatkan nggak cuma sekedar perasaan ya. Wah habis ini pertalite kemudian nggak enak nih gitu atau nggak bisa seperti itu. Kemungkinan itu kemungkinan besar kalau menurut beberapa pengamat juga karena mesinnya atau memang yang jelas tidak ada kontaminasi di dalam pertalite karena udah diuji coba lebih dari 300 SPBU di Jawa Timur. Oke kalau gitu Mas Anang, jadi dari video yang kita tonton, kemudian dari informasi yang kita dapat baik dari polisi maupun dari Lemigas, pengamat dari ITS dan juga penggiat otomotif, bahwa tidak ditemukan adanya kontaminasi pertalite dicampur air di sejumlah SPBU di Surabaya. Bahkan Pertamina udah melakukan survei ke semua SPBU di Jawa Timur ya, dan semua, lebih dari 300 dan semuanya diinspeksi dan semuanya on spec gitu, jadi tidak ada campuran apapun di pertalite. Kalaupun ada motor yang mengalami gangguan, itu penyebabnya bisa macam-macam. Tapi Pertamina tetap membuka ruang untuk mereka yang motornya rusak dengan menunjuk bengkel resmi selama menunjukkan KTP dan juga struk pembelian. Gitu. Jadi tetap disiapkan untuk mereka yang mengalami kerusakan. Nah, untuk konsumen paling kita cuma menghimbau belilah BBM di SPBU resmi Pertamina. Ya. Jangan di luar. Jangan di luar itu, apalagi beli di warung. Ya, betul. Kalau beli di warung itu kontaminasi itu sangat tinggi, sangat rentan. Bisa siapa tahu dia ngisi di botol mineral, airnya masih ada. Langsung dicampur kan? Iya betul Mas. Gitu. Udah pasti takaran juga berbeda. Dan harganya pasti lebih mahal. Kalau mau beli di daerah mungkin yang resmi adalah Pertasop ya. Beli Pertamax yang 92 yang non subsidi karena tidak ada pertalite kan. Kalau Pertasop jualnya adalah Pertamax 92. Jadi kalau yang jual pertalite di pinggir jalan itu udah pasti itu bukan resmi dari Pertamina. Kalaupun Anda masalah, Anda beli di situ, ya itu bukan tanggung jawab dari perusahaan gitu. Itu ya tanggung jawab Anda sendiri kenapa beli di situ gitu. Jadi semoga kita bisa mendudukan persoalan dengan jernih aja sih gitu. Sudah ada juga beberapa yang mengkritisi soal ini. Saya lihat karena mereka lihat video dari Pak Armuji tadi yang mengambil sampelnya dari botol kemasan dari
dari masyarakat dan juga dari luar. Nah itu yang kita kritisi. Dan untuk pemerintah daerah sebisa mungkin untuk melakukan sidak ya, supaya tidak ada lagi masyarakat di warung-warung yang menjual pertalite di pinggir jalan, karena itu berpotensi tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Saya pernah ke satu daerah di Sulawesi, saya nggak usah sebut nama kotanya ya, itu SPBU-nya itu penuh banget, ramai banget gitu, mobil-mobilnya, motor-motornya gitu. Si pihak SPBU juga ya udah karena dia pakai mobil kan. Nah, karena penuh akhirnya ternyata di kota itu saya masuk ke dalam itu hampir semua rumahnya jual BBM. Waktu itu belum ada Pertalite waktu itu, premium waktu itu. Saya bilang, "Bu, kok jual ginian?" Iya, karena ini laku. Harganya juga lebih mahal daripada di SPBU antri gitu. Nah, ternyata sudah ditertibkan segala macam, tetap aja muncul lagi gitu. Karena katanya ini mata pencarian segala macam lah gitu. Jadi saya pikir sih ya nanti yang rugi juga masyarakat juga gitu. Betul. Sebaiknya ditertibkan. Oke, Mas Anang, thank you. Terima kasih, Mas. Semoga memberikan pencerahan dan membuka fakta yang sebenarnya, karena setiap berita mesti ada konteksnya dan kita berusaha untuk objektif melihat fenomena yang ada di masyarakat. Karena ini penting supaya sebagai civil society, masyarakat yang beradab, kita juga harus melakukan check and recheck dari sebuah peristiwa yang ada di masyarakat. Dan itu tugas kita sebagai media untuk meluruskan. Oke, demikian the komen kali ini. Saya Gaib Morto Sigit. Saya Nanang Wijayanto. Sampai jumpa di The Comment besok. Bye-bye.